Mm-mm. Tapi kok setiap malam Mm-mm. kira-kira jam 2 sampai Ya. pagi tuh Ya. sebelum subuh tepatnya saya kayak dicekekin makhluk. Saya nggak tahu. Hmm, hmm. Setiap malam itu. Setiap malam? Heeh. Sampai sekarang masih? Yang masih pengen tahu juga nih, Mm-mm. setelah saya udah nggak ngelakuin lagi, Mm-mm. tapi kok setiap malam Mm-mm. kira-kira jam 2 sampai pagi tuh Ya. sebelum subuh tepatnya saya kayak dicekekin makhluk. Saya nggak tahu. Hmm, hmm. Setiap malam itu. Setiap malam? Heeh. Sampai sekarang masih? Kalau sekarang udah nggak. Udah enggak? Mm-mm. Oke. Itu rentang waktu berapa lama tuh dari setelah Mbak berhenti sampai berapa hari tuh merasa dicekeknya itu? Sekitar setengah tahunan saya udah nggak melakukan istighfar lagi karena kan saya udah nggak ngejalanin itu lagi kan. Ya enggak yang istighfar 1000 Nggak, kali itu iya, ya, heeh. gitu. Maksudnya gitu ya, sobat Heeh. mulut yang jangan salah Iya. paham. Tadi kira nggak istighfar lagi, oh dia nggak pernah istighfar, bukan gitu. Bukan, Jangan nggak- dong. nggak sampai ya. seribu lagi Nah, kan. itu maksudnya ya. Heeh. Oke, clear. Iya. Kasihan kalau sobat mulut ntar, hah, gitu. Terus. Nah, habis dari setengah Heeh. tahun berhenti itu, Heeh. Terus apa nih? Berapa lama Bang merasakan dicekek gitu? ada sekitar semingguan. Seminggu, Heeh. berturut-turut. Iya. Wow, oke. Itu saya minta tolong tapi nggak ada yang dengar. Cuma kayak dicekek aja gitu. Dicekeknya tuh merasakan bener bentuknya kayak tangan, himpitan apa seperti apa tuh? Sesek aja di leher. Sesak di leher. Iya. Oke. Mbak pernah menanyakan hal ini kepada orang lain siapapun di mana? Pernah nggak menanyakan ini dan dia memberitahukan, oh ini ternyata katanya gitu. Pernah. Apa tuh? Nggak perlu sebut siapa orangnya iya, ya, tapi apa yang dia Saya sampaikan? pernah konsultasi juga sama Ustadz Mm-mm. dan apabila saya ngalamin kejadian itu lagi, saya harus telepon gitu. Oke. Pas saya lagi ngalamin itu lagi, seperti dicekek, saya langsung telepon. Nah, Ustadz itu bilang apa? Ustadz itu Apa penjelasannya? mengarahkan saya untuk mengikuti dia Mm-mm. dengan bacaan Mm-mm. dan ada juga astagfirullahalazim. Mm-mm. Itu pas saya udah ikutin arahan beliau, Hmm? saya udah nggak ngerasa kecekek lagi gitu. Oke, tapi penjelasannya Ustadz tersebut kepada peristiwa Mbak itu apa? Karena terkadang kan teman-teman atau sobat mula nih setiap orang punya pengetahuan dan pengalaman wawasan juga berbeda dan itu juga caranya berbeda juga solusi yang diberikan gitu. Jadi apa tuh Mbak? Kata si Ustadz, waktu saya melakukan itu ada yang ngarahin nggak? Saya bilang nggak ada, itu kemauan saya sendiri. Oke. Harus ada yang mengarahkan. Mm-mm. Terusnya karena saya nggak melakukan itu kembali, Mm-mm. jadi ya mungkin khodam yang ada di badan saya tuh merasa nggak dikasih siraman atau nggak diopenin lagi sama saya gitu. Oh gitu. Itu pemikiran Mbak atau disampaikan oleh Disampaikan sama Ustadz tersebut? Iya. Oke. Setelah itu saya mau tetap saya pegang khodam saya sendiri atau mau dinetralin. Saya bilang dinetralin karena saya bukan maksud untuk cari khodam atau apapun gitu kan. Saya ngelakuin zikir itu cuma ingin menyerahkan diri saya, membersihkan saya dari segala yang udah saya kerjain gitu. Oke, mohon maaf nih Mbak, kalau saya tadi mendengarkan suara Mbak, getaran Mbak ketika Mbak mengatakan bahwa saya ingin membersihkan, menyerahkan diri kepada Allah, bertobat untuk apa yang sudah saya lakukan di masa lalu atau kemarin-kemarin. Saya sih merasakan dari situ ada pengalaman-pengalaman yang pahit, yang buruk, yang Mbak sendiri justru mohon maaf nih, tapi kalau nggak mau diceritakan juga jangan ya, jangan, nggak usah. Tapi saya merasakan di situ kalau di flashback ke belakangnya memang banyak hal-hal yang Mbak akhirnya melakukan itu, gitu kan. Yang pasti gini Mbak, ini juga privasi ya, jadi saya nggak akan ungkap di sini. Yang pasti adalah gini, manusia adalah perbuatannya.
Apa yang kita lakukan dahulu di masa lalu, yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan di masa lalu, itu akan berakibat kita saat ini. Seperti itu. Nah, dan apa yang kita pikirkan sekarang, apa yang kita ucapkan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang akan berakibat di masa depan. Masa lalu biar jadi cerminan saja. Kita rubah saat ini. Masa depan itu yang harus kita perjuangkan. Karena terkadang manusia akan berhadapan dan mengalami sebuah kehilangan. Tetapi berada tetap pada satu kehilangan bukanlah satu jalan yang baik. Kita malah akan terjebak selamanya di sana dan tidak kemana-mana. Mengampuni diri, berdamai dengan diri kita yang sejati, menyadari kesalahan, tapi bukan menyalahkan, merubah diri, itu perlu, itu bagus. Tapi harus kita sadari, ada sesuatu yang kita tidak bisa ubah, hanya cukup kita jalani dengan ikhlas. Yang pasti, masa depan itu yang perlu kita perjuangkan. Masa depan kita seperti apa? Tergantung cara kita bagaimana sekarang memaksimalkan bakat potensi kita untuk kemanfaatan diri kita khususnya, umumnya untuk sekitar kita, skop lebih besarnya mungkin untuk bangsa negara. Tapi yang utama, untuk diri kita dulu. Merdekalah sebagai diri pribadi dan bebaslah sebagai manusia, gitu. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan ke Mbak dengan apa yang sudah Mbak alami di masa lalu. Karena saya juga, ini privasi Mbak, walaupun saya melihat saya nggak akan menyampaikannya. Dan saya mohon maaf kalau saya tadi melihat, karena itu bukan saya pengen melihat, tapi terlihat sendiri apa yang Mbak lewatin. Tapi sudah, seperti tadi saya sampaikan, itu masa lalu. Nah, kalau mengenai soal kodam tadi, peristiwa kecekek, balik lagi, manusia itu memberikan jawaban sesuai dengan pengalaman, wawasan, pengetahuannya dia, gitu ya. Nah, ketika orang merasakan hal gaib dengan masih wilayahnya kodam, wilayahnya jin, maka itu yang diberi jawaban. Mbak dicekek oleh jin, Mbak dicekek oleh kodam, karena Mbak tidak lagi memberikan makanan ke kodam tersebut. Amalan yang Mbak lakukan Mbak hentikan. Itu yang disampaikan kan. Tapi kalau secara yang saya ketahui, itu bukan kodam. Yang mencekek Mbak bukan kodam, bukan makhluk. Itu energi Mbak. Ada residual energi yang terputus. Ketika Mbak berhenti melakukan yang tadi Mbak lakukan, yang sampai Mbak menyentuh ke akselerasi sel 40%, Mbak bisa levitasi. Energi itu udah ada di badan Mbak. Nah, Mbak bisa tune in lagi, mengaktifkan itu lagi ketika Mbak mengamalkan itu. Maka ketika itu tidak tune in, seperti ibaratnya gini Mbak, Mbak punya bak air mandi, kerannya Mbak alirin terus, seperti itu. Nah, ketika si bak mandi ini udah penuh, si kerannya Mbak nggak matiin, terus ngocor tuh. Akhirnya si air itu keluar kan, luber. Nah, yang Mbak perlu lakukan adalah, apakah Mbak harus mematikan kerannya, atau Mbak mengeluarkan isi air dari bak. Artinya menyalurkan energinya. Nah, memang kalau kita berbicara energi itu macam-macam, bahkan jin, kodam pun itu energi bentuknya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, oh Mbak dicekek kodam, dicekek jin, salah nggak? Nggak salah, benar menurut wawasannya. Tapi kalau saya pribadi lebih utama, lebih mengarah ke dalam diri kita, energi itu yang menghimpit, yang berontak keluar, tidak ada penyaluran. Seperti itu. Itu kalau dari jawaban saya. Nah, mengenai tadi Mbak data berkonsultasi kepada Ustadz tersebut, akhirnya Ustadz tersebut memberikan arahan solusi seperti ini, dan alhamdulillah Mbak sudah tidak mengalami hal itu lagi. Nah, itu berarti memang saat itu, masa itu kehendaknya adalah Mbak sudah hilang dari energi tersebut, dan jalan perantara Ustadz tersebut bisa memurnikan Mbak lagi, menetralkan. Gitu. Jadi kalau saya pribadi dari hal ini, kita jangan terpaku pada satu titik, misalnya contoh gini, kita percaya sama yang gaib pasti, karena Allah pun maha gaib. Tapi jangan hanya gaibnya saja, karena ketika kita bicara gaib itu luas, bukan bicara jin, hantu, bukan. Angin pun nggak kelihatan, angin gaib. Nanti sejam kemudian kita ngapain, kita nggak tahu, itu gaib. Ilmu-ilmu yang kita tidak ketahui itu gaib. Dulu kita nggak tahu ada handphone, dulu kita nggak tahu ada mikrofon. Kalau kita bicara mikrofon, kita bisa tuh syuting, nanti ditayangin. Kita ngomongnya pada tahun 28 misalnya. Orang itu percaya nggak ngomongin? Enggak kan?
bakal bilang tahayul kan. Nah, jadi berbicara gaib itu adalah bukan berarti segala sesuatu yang horor, klinik, hantu, jin, siluman atau apa, tapi yang tersembunyi. Gaib itu kan yang tersembunyi. Gitu. Itu kalau jawaban dari saya tuh Mbak. Ya, semoga jadi referensi. Nah, kalau misalnya Mbak ada lagi pertanyaan yang misalnya mengganggu ataupun ada di unek-unek, silahkan tanyakan. Dan yang saya pengen penasaran itu adalah Mbak sendiri di sini sebenarnya, karena gini Mbak, manusia itu tidak mungkin memiliki inisiatif untuk melakukan apapun, apalagi ranah kezikir, ketika DNA-nya atau terah keturunannya pun tidak ada yang ke arah sana. Nah, di sini yang saya tadi rasakan, makanya ketika saya kalau sebelum syuting live ini, saya selalu kulon nuwun dulu, izin dulu kepada leluhur, baik itu ayah, kakek, buyut, segala macam, itu saya izin dulu. Gitu. Kalau yang saya temui, Mbak seperti ini juga memang karena ada terah. Gitu, ada keturunannya. Nah, kalau bicara keturunan itu ngaruh ke DNA. Manusia itu kan ada DNA, ada RNA. RNA itu energinya. Kalau DNA itu seperti misalnya golongan darah, sifat, tabiat, karakter, gitu. Nah, yang Mbak tahu ada nggak keluarga Mbak di atas, dari ibu, dari bapak, Nggak yang ada. arah kakek, nenek, Nggak ada. buyut? Nggak ada. Nggak ada atau nggak tahu? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya tepatnya ya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Itu sih sebenarnya tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah bagaimana Mbak menjalani kehidupan saat ini. Seperti itu. Tapi sekarang udah sehat alhamdulillah ya, aman ya, nggak ada apa lagi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semoga sehat selamanya, segalanya, Amin, semuanya. amin. Gitu. Nah Mbak, mohon maaf nih kalau untuk yang ini nih. Ini saya mengarah ke hal yang mungkin privasi ya. Ya. Tapi insya Allah privasinya masih ranah wajar. Mohon maaf, Mbak udah nikah saat ini? Pernah menikah. Pernah menikah. Oke. Kalau nyaman mungkin bisa di-sharing juga, karena saya menangkap dari sorot mata Mbak ini bukan hanya soal justru apa yang Mbak alami ini tentang zikir, tentang kodam dan sebagainya, ini berpengaruh juga kepada kehidupan rumah tangganya Mbak. Berpengaruh. Gitu. Ada satu titik Mbak berpasangan dengan satu pasangan yang dia percaya sedikitnya hal gitu, tapi malah lebih dominan, lebih besar, dan ujungnya juga berakibat mohon maaf ya, perpisahan gitu. Ada juga pernah dengan pasangan yang memang dia tuh tidak sepaham, yang juga sama berujungnya seperti itu. Nah ini yang saya ingin coba, kalau Mbak berkenan menceritakannya, adalah dari sekian banyak cerita Mbak tuh dari awal misalnya yang Mbak alamin ini kejadiannya, ada tanda-tandanya dulu nggak Mbak rasakan nggak sejak kecil, seperti apa, remaja? Ini kan yang Mbak ceritakan tahun 2012-2013 kan, artinya Mbak udah dewasa lah. Awal mula Mbak mengalami hal seperti ini, apakah sudah ada Mbak rasakan mungkin dari kecil, dari remaja, lalu nanti mungkin setelah itu Mbak sampai saat ini, ada nggak tanda-tanda dari kecil tuh? Karena tadi Mbak sampaikan kan, saya tanya ada nggak keturunan di atas, lebih tepatnya nggak tahu kan. Iya. Nah ini ada tanda-tandanya nggak Mbak? Mungkin dari kecil kayaknya ingat kecil saya pernah ngalamin ini kayaknya. Enggak. Nggak ada Saya yang aneh. ngelakuin itu dari tahun 2011, 2012 itu waktu saya sendiri. Itu tiba-tiba aja pengen gitu? Tiba-tiba aja. Karena kan waktu dulu pernah saya sakit hati sama perkawinan pertama. Itu sampai sesek banget. Ya karena saya karena sakit hati aja, jadi diperlakukan yang bikin ada kata-kata yang bikin saya sakit gitu kan waktu itu. Jadi saya seperti nggak perlu diceritain gitu. Jadi saya ngerasa benci aja gitu sama laki-laki tuh gitu. Ya ada satu momen, satu titik Mbak As ini mengalami bahwa setiap laki-laki sama aja. Iya. Ya kan, gini, bahkan mohon maaf nih kalau saya salah, Mbak bilang salah aja ya, jangan bilang benar. Ada satu momen Mbak pernah mengalami masa ya pengen mengakhiri hidup juga, bener nggak? Pernah. Tapi justru karena pengalaman yang kayak gitu, jadi saya harus kembali sama Allah, itu aja.
Itu kerennya. Nah itu terus diperkuat, dipegang teguh bahwa kita, kehidupan ini apalagi itu adalah anugerah Allah. Jadi tidak ada hak bagi kita untuk mengakhiri hidup. Jangankan mengakhiri hidup, badan kita milik Allah, semuanya kita milik Allah. Jadi mengenai luka yang Mbak rasakan, kalau saya tadi mendengar dan melihat merasakan apa yang Mbak sampaikan, Mbak sendiri sebenarnya belum terlalu berdamai dan sembuh dengan luka lama. Ketika Mbak belum sembuh dengan luka lama dan Mbak mulai dengan hubungan yang baru, dan ketika hubungan baru itu ternyata berakhir sama memberikan luka, maka jiwa Mbak, raga Mbak itu bereaksi dengan segala macam apa yang dirasakan oleh hati. Karena bagus hatinya, bagus segalanya. Hati ini ibarat kolbunya. Nah di sini kolbunya yang harus dicuci, kolbunya harus dibersihin. Karena kolbu yang tidak bersih bukan berarti Mbak kotor banget ya, tapi tidak bersih itu adalah dari apa? Dari rasa sakit hati, dari kebencian, dari salah paham terhadap diri sendiri, salah paham terhadap lingkungan, salah paham terhadap siapapun. Nah ini perlu ada yang Mbak lakukan untuk pembersihan diri. Kalau yang saya rasakan, gitu. Nah pembersihannya itu kembali Mbak yang memilih sendiri. Apakah Mbak memilih ruqyah, apakah Mbak memilih untuk meditasi dan lain sebagainya. Nah kalau di sini Mbak mungkin pun bersedia, ini podcast perdana untuk Mula ini adalah mantra. Tapi di sini saya juga bekerjasama dengan Mula Indonesia. Nanti kedepannya akan ada juga sesi healing meditation. Healing meditation ini adalah buat semua orang, tidak terpaku pada suku, agama, ras, semua orang. Nah ini healing meditation itu ada yang pertama dasar itu saya mungkin kasih tahu buat kalian dulu. Yang pertama itu saya mengadakan stepnya adalah deteksi frekuensi diri. Nah di sini akan terdeteksi nih frekuensi dirinya ada ke seberapa frekuensinya, energinya akan terlihat. Apakah murni, apakah ada gangguan baik yang gaib atau mental atau psikis, itu akan terlihat. Nah ketika di healing meditation ini sudah benar bulat terlihat bahwa oh ada yang harus dinetralkan, maka kita masuk ke netralisir. Nah netralisir ini adalah cara saya insya Allah untuk mengikhtiarkan, membantu saudara-saudara, sobat Mula semua yang perlu dinetralkan, perlu dimurnikan. Kalau komputer tuh perlu diformat kayaknya nih, udah banyak virus kayak gitu. Nah ini saya kembalikan ke Mbak sendiri, karena kalau saya lihat Mbak masih suka ngerasa panas nggak sih di daerah pinggang kanan? Tengkuk sini aja sih yang sering. Oh situ. Tapi suka menjalan nggak? Kurang paham saya. Dirasakan aja. Ada nggak pengalaman yang di sini nggak enak, panas, tapi kadang-kadang dia suka kayak turun ke bawah? Ke sebelah sini. Ke bawah, ke belakang punggung. Oke, itu mengganggu banget ya? Kadang sih suka kayak pegel-pegel gitu aja. Pegel aja. Gitu. Tapi sekali kembali ke Mbak ya. Ini karena saya pun kan saya memang diberikan juga, dititipkan bahwa kesediaan, kesiapan itu kembali kepada yang ingin melakukan gitu. Nah ini saya sampaikan seperti itu. Jadi kalau misalnya Mbak di sini nanti next kedepannya mau netralisir, insya Allah saya tiarkan. Untuk terakhir nih Mbak, ada yang ingin ditanyakan nggak sekali lagi untuk yang lainnya? Karena beberapa memang privasi nih ya, jadi nggak bisa dionerin Sobat Mula. Terakhir mungkin sekali harus kita ada yang dikat ya. Nanti yang mungkin bahas yang lebih intens ya. Ada mungkin sekali lagi terakhir nih. Sudah cukup kayaknya ya. Cukup aja, itu enggak, kayaknya sih cukup aja. Cukup aja ya, jangan untuk dionerin ya. Iya. Oke, selanjutnya mungkin nanti kita akan masuk ke sesi selanjutnya, tapi ini nggak dionerin Sobat Mula ya. Sobat Mula terima kasih untuk yang mengikuti, baik yang mendengarkan atau menonton podcastnya ini. Sekali lagi apa yang saya sampaikan, obrolan kita semua ini jangan ditelan mentah-mentah, tetap kaji dan olah kembali. Jangan dianggap kebenaran mutlak, apalagi dipercayai jadi keyakinan. Oh jangan, ini obrolan aja, kalau ada baiknya ambil, buruknya buang gitu ya. Sampai ketemu lagi dengan saya Reza Rahsia di Mantra Misteri di sekitar kita, masih bersama Mula Indonesia dan di Cilandak Town Square Jakarta. Semoga nanti bahas kedepannya bisa lebih menyadari, bisa lebih sabar dan lebih yakin. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Mantra Misteri di sekitar kita bersama Reza Rahsia. Salam damai.